Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalila Safira Maulana dengan NRP 501725101 dari Departemen Teknik Geofisika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bab 13 dari buku yang berjudul Physical Geology Earth Revealed 7 Edition dari Dian H. Carlson, Charles C. Plummer, dan David McGarry. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 13 yang berjudul erosi massal. Kita akan memahami sebuah proses pembentukan dan perubahan bentuk permukaan bumi. Dari sini kita dapat memahami bahwa erosi massal itu menggambarkan mengenai bagaimana material tanah, batuan, dan puing bergerak menuruni lereng akibat pengaruh gravitasi. Dan dari sini juga kita dapat mengetahui bahwa proses ini tuh berperan besar dalam pembentukan bentang alam sekaligus juga menimbulkan bencana geologi. Sangat menarik bukan? Di sini saya akan menjelaskan 7 pokok materi yang ada di dalamnya. Baik, pada materi yang pertama saya akan membahas mengenai proses permukaan. Nah, di sini saya akan membahas mengenai proses-proses permukaan yang membentuk bentuk lahan di permukaan bumi, baik itu gunung, lembah, tebing pantai, gua, dan bukit pasir. Nah, proses-proses ini dipengaruhi oleh 4 proses utama, yaitu erosi, pengendapan, transportasi, dan pelapukan. Nah, jadi di sini tuh bahwa ada proses pelapukan, di mana pelapukan itu memecah batuan melalui proses kimia, biologis, maupun fisika. Kemudian adanya erosi yang mengangkat hasil dari pelapukan ini tadi yang kemudian dipindahkan dengan adanya proses transportasi dari satu wilayah ke wilayah yang lain, yang kemudian pada akhirnya dia itu akan diendapkan kembali. Dalam bab ini fokus kita adalah mengenai pergerakan material yang menuruni lereng akibat tarikan gravitasi. Nah, proses ini yang disebut dengan erosi massal atau mass wasting. Nah, mass wasting ini sangat penting untuk berbagai wilayah. Salah satunya adalah wilayah yang berlereng curam. Baik, pada materi yang kedua saya akan menjelaskan mengenai hubungan erosi massal dengan sistem bumi. Terjadinya berbagai proses-proses yang ada di permukaan bumi, yaitu salah satunya erosi massal, itu disebabkan karena adanya hubungan antara berbagai komponen sistem bumi, yaitu ada geosfer, hidrosfer, atmosfer, dan biosfer. Dari sisi geosfer, itu seperti batuan dan tanah, itu kan mereka itu memegang pengaruh yang sangat penting, di mana mereka itu kan memiliki struktur rekahan foliasi dan atau lapisan yang memengaruhi arah dan kemudahan pergerakan material. Sedangkan dari sisi hidrosfer, kita kan tahu bahwa air itu memegang peranan yang sangat penting, di mana air dapat menambah beban material, mengurangi kekuatan geser, dan melincinkan bidang gelincir, sehingga mempercepat terjadinya longsor. Atmosfer juga turut berpengaruh melalui cuaca, intensitas hujan, serta pembekuan dan pencairan air yang dapat melemahkan lereng. Sementara itu dari sisi biosfer, di mana biosfer itu dapat memperkuat tanah. Namun, hal itu apabila adanya aktivitas penggundulan hutan atau vegetasi juga dapat melemahkan tanah, di mana akan terjadinya proses longsor. Pada materi yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai pengertian erosi massal. Erosi massal adalah pergerakan batuan, tanah, dan puing ke bawah permukaan secara massal yang sepenuhnya digerakkan oleh gravitasi tanpa adanya bantuan seperti media transportasi air ataupun angin. Nah, proses ini dapat berjalan dengan sangat lambat seperti pada krip contohnya, dan hingga sangat cepat seperti pada debris avalanche. Nah, pada kondisi yang sangat ekstrim, dia bisa mencapai kecepatan hingga ratusan hingga ribuan kilometer per jam, seperti pada kejadian yang terjadi di Yungay di Peru.
Dari ketiga aspek ini dapat membantu kita untuk menentukan seberapa bahaya yang ditimbulkan dan bagaimana serta apa yang menjadi dampak yang terjadi apabila mengalami kegagalan. Kecepatan gerakan merupakan aspek yang paling mudah diamati dan menjadi indikator utama dari tingkat bahaya. Nah, kecepatan gerakan ini bisa berlangsung dengan sangat lambat hingga sangat cepat tergantung dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti air, kemiringan lereng, dan jenis material. Nah, berdasarkan kecepatan gerakan ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama gerakan lambat, contohnya adalah creep, gerakan sedang, contohnya adalah slump dan earth flow, dan gerakan cepat, contohnya debris flow dan mud flow, dan gerakan yang sangat cepat, contohnya debris avalanche dan rockfall. Gerakan paling cepat dalam erosi massal adalah creep. Dia itu memiliki kecepatan yang sangat lambat. Dia itu berjalan perlahan. Itu kecepatannya itu bisa kurang dari 1 cm per tahun. Walaupun dia ini tuh sangat lambat, namun dia memiliki dampak jangka panjang yang signifikan, yaitu seperti merusak fondasi bangunan, terus membuat tiang listrik miring, dan membuat batang pohon itu melengkung. Creep ini biasanya terjadi karena adanya perubahan kelembapan tanah, terus habis itu adanya pembekuan dan pencairan berulang, serta berbagai aktivitas yang ada di dalam tanah yang terus-menerus sehingga mengganggu kestabilan dari tanah. Pergerakan dengan kecepatan sedang ini meliputi proses slump dan earth flow. Pada slump itu tuh dimana material itu bergerak di sepanjang gerakan gelincir yang melengkung, sehingga massa tanah itu seperti berputar ke belakang. Proses earth flow terjadi ketika tanah halus yang jenuh air itu bergerak lebih cepat daripada creep, namun itu lebih lambat dibandingkan aliran puing. Nah, gerakan dari aliran sedang ini tuh lebih berbahaya dibandingkan aliran yang lambat atau creep tadi. Namun, gerakan ini tuh mudah untuk dikenali dan diantisipasi sebelum mencapai tingkat destruktif. Gerakan cepat dapat terjadi ketika material itu bergerak dengan kecepatan yang signifikan. Nah, seringkali juga melibatkan tanah, batu, dan air dalam jumlah yang besar. Salah satu proses yang ada dalam gerakan ini itu ada debris flow dan mud flow, di mana mereka itu dapat terjadi secara mendadak karena adanya curah hujan yang tinggi dan kegagalan pada lereng jenuh air. Nah, itu tuh kayak kecepatannya itu dapat mencapai beberapa meter per detik sehingga dapat menghancurkan rumah, jembatan, dan berbagai infrastruktur dalam waktu yang singkat. Pada gerakan yang terakhir adalah gerakan yang sangat cepat, di mana kategori ini adalah yang paling mematikan. Nah, sebagai contoh adalah rockfall dan debris avalanche. Nah, rockfall adalah ketika batuan itu terjatuh dari tebing curam, sementara debris avalanche adalah longsoran material yang bergerak sangat cepat dengan kecepatan ratusan hingga ribuan kilometer per jam. Dimana ini tuh kayak karena dia bergerak sangat luar biasa cepat, itu sehingga menyebabkan evakuasi pun jarang pernah terjadi. Nah, sebagai contoh kasus yang terjadi di Yungay, Peru pada tahun 1970, di mana hal ini terjadi. Dan ini tuh dapat memberikan berbagai korban jiwa. Jenis material bergerak sangat memengaruhi jenis material tersebut berperilaku dalam proses erosi massal. Nah, jenis material ini kan memiliki tingkat kepadatan, kejenuhan, dan reaksi terhadap air yang berbeda-beda. Berdasarkan jenis material dibagi menjadi 2, yaitu batuan dasar dan batuan tidak terkonsolidasi. Bila batuan yang bergerak termasuk ke dalam batuan yang padat dan masih menyatu dalam tubuh batuan, maka ini termasuk ke dalam kelompok batuan dasar. Nah, jenis gerakan yang berada dalam jenis gerakan umum yang ada dalam gerakan batuan dasar ini itu ada rockfall dan rock slide. Rock slide adalah ketika batu itu bergeser secara utuh pada bidangnya lemah. Nah, seperti bedding plan, foliasi, atau retakan. Nah, jenis material ini itu biasanya memiliki massa yang besar dengan kecepatan yang tinggi.
Nah, oleh karena itu, inilah yang menyebabkan apabila ini dia bergerak dengan kelompok batuan dasar, maka dia itu akan memiliki potensi merusak yang sangat besar. Material tidak terkonsolidasi terdiri dari butiran bebas dan campuran tanah, pasir, batu, dan kerikil. Material tidak terkonsolidasi ini dibagi menjadi 3 kategori utama berdasarkan ukuran partikel dan kandungan air, yaitu ada puing atau debris, tanah halus atau earth, dan lumpur atau mud. Puing didominasi oleh material kasar seperti kerikil dan bongkahan batu. Seringkali dia bergerak bersama air dalam bentuk debris flow. Sementara itu, tanah halus dia itu terdiri dari pasir, lanau, atau lempung yang relatif halus. Nah, material ini mudah jenuh terhadap air dan mengalami pergerakan, contohnya earth flow atau slump. Lumpur mengandung partikel yang sangat halus dengan kadar air yang sangat tinggi. Material lumpur itu dapat mengalir dengan cepat dalam bentuk mud flow, terutama di daerah kering yang kemudian tiba-tiba mengalami curah hujan yang tinggi. Material tidak terkonsolidasi ini tuh lebih rentan terhadap perubahan kadar air, sehingga lebih mudah untuk mengalami pergerakan atau massal atau erosi massal. Jenis gerakan menentukan bagaimana material bergerak di sepanjang permukaan dan juga menentukan bagaimana pola kerusakan yang akan terjadi. Nah, berdasarkan jenis gerakan itu dibagi menjadi 3, yaitu flow, slide, dan fall. Pada gerakan aliran material bergerak seperti fluida viskos, kondisi ini terjadi ketika material yang jenuh air itu kehilangan kekuatan geser. Aliran dapat berbentuk earth flow, mud flow, debris flow, hingga solifluksi. Polanya sering mengikuti seperti bentuk lembah atau saluran air. Nah, aliran ini bersifat destruktif karena bergerak dengan cepat dan membawa banyak material. Slide adalah gerakan material yang bergerak menuruni lereng dengan kekuatan yang jelas. Pada slump, gerakannya itu melengkung, sedangkan pada rock slide, gerakan meluncurnya itu relatif datar atau sejajar dengan lapisan batuan. Terjadi pada batuan maupun tanah dan dapat berubah menjadi flow apabila materialnya itu terfragmentasi dan jenuh air. Gerakan material terjadi ketika material terlepas dari tempatnya dan jatuh bebas dari tebing yang curam. Rockfall adalah bentuk yang paling umum di mana batuan itu terjatuh akibat pelapukan gempa bumi maupun retakan. Material seringkali memantul dan berguling sebelum berhenti dan membentuk talus di kaki tebing. Baik, pada materi yang kelima, saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mengendalikan erosi massal. Terdapat 6 faktor utama yang mengendalikan erosi massal, yaitu gravitasi, air, ketebalan tanah, orientasi atau struktur kelemahan geologi, vegetasi, dan pemicu eksternal. Gravitasi merupakan faktor utama yang mengendalikan terjadinya erosi massal karena gaya ini menarik semua material yang berada di atas permukaan ke bawah lereng. Pada lereng, gaya gravitasi terbagi menjadi gaya normal yang tegak lurus dengan lereng dan yang berfungsi sebagai penahan material, serta gaya geser yang sejajar dengan lereng sebagai pendorong si material ini tadi. Lereng yang semakin curam akan memiliki gaya geser yang lebih besar dan gaya normal yang lebih kecil, sehingga kestabilannya ini tetap ada, jadi dia itu tidak menuruni lereng. Ketika gaya geser yang bekerja pada material ini lebih besar daripada struktur tanah yang berada di situ dan batuan itu sendiri, maka material-material yang berada di atasnya itu akan bergerak menuruni lereng dan akan terjadinya longsor. Air memiliki pengaruh yang sangat penting dalam kestabilan tanah karena air dapat meningkatkan atau menurunkan kekuatan dari tanah.
Dalam jumlah yang kecil, air dapat meningkatkan kohesi antar butiran partikel melalui tegangan permukaan sehingga tanah itu menjadi stabil. Namun ketika air yang masuk itu dalam jumlah yang besar, maka itu kan otomatis air itu kan menambah beban yang berada di tanah dan tekanan pori itu menjadi meningkat sehingga kontak antar partikel ini melemah. Kehilangan kohesi ini menyebabkan tanah ini mudah untuk bergerak, bahkan seperti bubur yang dapat mengalir menuruni lereng. Selain itu, air menambah berat total dari tanah dan menyebabkan bidang gelincir ini licin sehingga mempercepat gerakan menuruni lereng. Hujan dengan intensitas yang tinggi dan berkepanjangan menjadi penyebab umum dari longsor, terutama di daerah tropis yang curah hujannya tinggi. Vegetasi berperan penting dalam menjaga kestabilan tanah karena akar tanaman dapat mengikat tanah, meningkatkan kohesi, dan menjaga struktur tanah tetap kompak. Akar juga menyerap air sehingga mengurangi kejenuhan tanah. Namun ketika vegetasi ini menghilang akibat penebangan, penggundulan hutan, dan kebakaran, maka hal ini juga dapat menyebabkan tanah ini menjadi lebih rentan terhadap longsor dan aliran puing, terutama bila pada saat kondisinya hujan. Ketebalan tanah sangat mempengaruhi kestabilan tanah. Pada tanah yang lebih tebal memiliki massa yang lebih besar dan meningkatkan gaya geser serta tekanan pada bidang yang lemah. Sehingga ini dapat menyebabkan resiko longsor ini menjadi lebih tinggi. Selain itu, tanah yang tebal memiliki kandungan air yang lebih berat. Hal inilah yang memicu adanya tanah itu pun menjadi lebih mudah untuk bergeser. Dan ini meningkatkan resiko longsor juga. Sebaliknya, pada tanah yang lebih tipis, itu otomatis masanya kan lebih kecil ya, masih lebih ringan. Nah, dengan cara itu akan menurunkan resiko dari longsor. Namun, bisa juga apabila dia itu berada pada tebing yang curam, maka hal ini akan dapat memicu rockfall, yang dimana rockfall ini akan terjatuh menuruni lereng, dan ini tuh kan otomatis menyebabkan longsor. Hal ini dipengaruhi karena kurangnya penopang. Struktur geologi seperti lapisan, foliasi, join, dan retakan sangat mempengaruhi kestabilan lereng. Jika bidang kelemahan sejajar dengan kemiringan lereng, maka akan menyebabkan si material ini akan meluncur menuruni lereng dan akan meningkatkan resiko longsor. Sebaliknya, jika bidang miring ke arah dalam dan sejajar dengan kemiringan lereng, maka hal ini tuh akan menyebabkan meningkatnya kestabilan. Retakan juga mempermudah air untuk masuk, mempercepat pelapukan, dan melemahkan batuan. Kombinasi bidang yang lemah dan curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan resiko longsor atau rock slide, yaitu longsor yang besar. Selain faktor internal, erosi massal juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yang terjadi secara tiba-tiba. Sebagai contoh, seperti gempa bumi yang menggetarkan lereng kemudian merusak kestabilan dari tanah. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya longsor. Selain itu, hujan lebat yang menjenuhkan tanah dan meningkatkan tekanan pori sehingga terjadi longsor. Di samping itu, aktivitas manusia seperti pemotongan pohon, kebakaran, sistem drainase yang buruk juga dapat memperparah situasi ini sehingga bisa menyebabkan longsor, terutama bila terjadi bersamaan dengan cuaca yang ekstrim. Pada materi yang keenam, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis erosi massal. Di sini terdapat 9 jenis erosi massal, yaitu mulai dari creep, earth flow, mud flow, debris avalanche, solifluksi, rockfall, rock slide, dan yang terakhir longsor bawah laut. Yang pertama, creep. Creep adalah gerakan tanah yang paling lambat. Jadi dia itu kecepatannya hanya 1 mm hingga cm per tahun. Creep ini disebabkan oleh beberapa hal,
seperti perubahan kelembapan, suhu, dan aktivitas biologi seperti akar tanaman. Creep ini memiliki dampak yang jangka panjang, seperti rusaknya fondasi bangunan, miringnya tiang listrik, pohonnya bengkok, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah earth flow atau aliran tanah, di mana earth flow terjadi ketika dia itu kan tanah halus, yaitu lempung menjadi jenuh air, lalu mengalir secara perlahan atau mengalir dengan cepat menuruni lereng. Biasanya ini diawali slump di bagian atas yang kemudian membentuk gundukan atau alur di bawah lereng. Fenomena ini sering terjadi setelah hujan deras. Yang kedua adalah earth flow atau aliran tanah, di mana earth flow terjadi ketika dia itu kan tanah halus, yaitu lempung menjadi jenuh air, lalu mengalir secara perlahan atau mengalir dengan cepat menuruni lereng. Biasanya ini diawali slump di bagian atas yang kemudian membentuk gundukan atau alur di bawah lereng. Fenomena ini sering terjadi setelah hujan deras. Yang ketiga adalah solifluksi. Solifluksi umumnya berada pada daerah yang beriklim dingin atau permafrost. Jadi di sini tuh ketika musim panas datang, maka lapisan berat yang berada di bagian atas itu mencair, tetapi lapisan yang berada di bagian bawah tetap membeku. Nah, hal inilah yang nantinya membuat struktur tanah itu tetap jenuh. Material bergerak perlahan atau membentuk pola gelombang dan atau membentuk aliran tanah beku. Yang keempat adalah debris flow atau aliran puing. Aliran puing adalah aliran yang cepat yang membawa campuran tanah, batu, kerikil, dan air. Nah, proses ini terjadi di tebing yang curam setelah terjadinya hujan yang lebat atau kebakaran hutan. Aliran ini bersifat sangat merusak karena dia dapat menarik pohon besar, batu besar, hingga bangunan dalam hitungan menit. Yang kelima adalah mud flow atau aliran lumpur. Mud flow adalah aliran lumpur yang lebih encer daripada debris flow yang memiliki partikel halus bercampur air. Biasanya partikel ini terjadi di daerah kering ketika hujan tiba-tiba datang yang menyebabkan air menarik material yang berada di atas permukaan itu menuruni lereng. Yang keenam adalah debris avalanche. Debris avalanche adalah aliran yang sangat cepat dan mematikan dalam sejarah, di mana dia itu membawa massa tanah dan batuan dalam jumlah besar dengan kecepatan tinggi, di mana mencapai ratusan kilometer per jam. Tragedi yang paling terkenal adalah tragedi di Yungay, yaitu di Peru, pada tahun 1970, di mana pada tragedi ini menewaskan 17.000 korban jiwa. Yang ketujuh adalah rockfall atau jatuhan batu. Rockfall terjadi ketika batuan itu terjatuh dari tebing yang curam kemudian menuruni lereng. Hal ini terjadi akibat papukan, retakan, maupun getaran. Batuan jatuh bebas atau memantul seringkali membentuk timbunan talus. Nah, walaupun rockfall ini itu hanya melibatkan sedikit material, tetapi apabila dia jatuh, itu dapat berbahaya apabila terdapat di daerah pegunungan atau tebing jalan raya. Yang kedelapan adalah rock slide atau geseran batuan. Rock slide terjadi ketika ada satu atau beberapa lapisan batuan yang meluncur menuruni bidang permukaan yang lemah seperti bedding plane atau foliasi. Nah, gerakannya dapat bersifat lambat maupun cepat. Hal ini apabila dia itu hancur, maka dia dapat berubah menjadi puing. Nah, dia apabila sudah berubah menjadi puing, bisa berubah menjadi debris avalanche. Jadi patut untuk diwaspadai. Yang kesembilan adalah longsor bawah laut atau submarine landslide. Longsor bawah laut terjadi di dasar laut dan disebabkan oleh gempa bumi, penumpukan sedimen, atau gas metana. Nah, longsor bawah laut ini terjadi itu sangat besar. Longsor ini dapat terjadi sangat besar dan memicu tsunami, seperti longsor Newfoundland pada tahun 1929 dan longsor Nuanu di Hawaii. Pada materi yang ketujuh atau terakhir, saya akan menjelaskan mengenai pencegahan erosi massal.
Nah, di sini terdapat dua hal yang akan saya jelaskan, yaitu pencegahan pergerakan tanah dan pencegahan longsoran batu. Dalam pencegahan pergerakan tanah, pencegahan tersebut dapat dilakukan dengan mengurangi kemiringan lereng, yaitu dengan melakukan terasering, menanam vegetasi untuk memperkuat tanah, membangun drainase air agar air itu tidak berkumpul pada satu titik dan menyebabkan longsor. Selain itu, pemotongan lereng yang terlalu curam juga harus dihindari, ditambah dengan pemberian beban yang sangat berat di puncak lereng dapat menyebabkan tanah itu mengalami pergeseran. Nah, hal inilah yang harus diwaspadai karena akan menyebabkan longsor. Pada pencegahan longsoran batu, kita dapat melakukan pencegahan dengan cara menghilangkan batuan besar yang berpotensi untuk jatuh, menstabilkan batuan dengan teknik rock bolting, dan memasang pagar atau jaring kawat untuk menahan batu yang akan terjatuh. Selain itu, di daerah pegunungan, galeri pelindung dapat diberikan di jalan atau rute jalan, sehingga ini nanti itu akan mendeteksi apabila ada batu yang akan terjatuh, jadi rutenya itu akan dialihkan. Jadi, dari 7 materi yang telah saya jelaskan, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa erosi massal adalah pergerakan aliran tanah yang bergerak menuruni lereng akibat gaya gravitasi dan merupakan suatu proses dari pembentukan permukaan bumi. Peristiwa ini terjadi karena interaksi dari hidrosfer, geosfer, atmosfer, dan biosfer, yang ini merupakan suatu hal yang mempengaruhi kestabilan dari tanah. Jenis-jenis erosi massal sangat beragam, mulai dari yang paling lambat yaitu creep hingga yang paling cepat yaitu debris avalanche. Terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi erosi massal seperti gravitasi, air, ketebalan tanah, struktur geologi, faktor pemicu seperti hujan dan gempa. Pencegahannya dapat dilakukan dengan menstabilkan lereng, menanam vegetasi, membangun drainase, membangun pagar untuk mencegah agar batu ini tidak terjatuh. Pemahaman keseluruhan proses ini yang telah saya jelaskan ini sangat penting dalam memahami resiko dari terjadinya longsor dan beberapa risiko bencana alam pada beberapa daerah yang memang rawan. Baik, terima kasih telah menyaksikan video presentasi bab 13 dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan selama berlangsungnya video ini. Tonton saya di video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.